Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang berjudul Analisa Sistem Informasi Penjualan pada Percetakan Biru Terang Printing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Debbie Nurbayati dengan NIM 11200023. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat berdirinya percetakan Biru Terang Printing. Biru Terang Printing didirikan oleh Bapak Herdi pada tanggal 1 Juni tahun 2017. Sebelum memulai usahanya, Bapak Herdi bekerja di suatu percetakan milik kerabatnya. Dari sanalah Bapak Herdi mengasah skillnya di bidang desain, baik desain baju, surat undangan, dan lain sebagainya. Setelah skill tersebut didapatkan, Bapak Herdi berinisiatif untuk mendirikan suatu percetakan sendiri. Disitulah percetakan Biru Terang Printing dimulai. Dalam memulai usahanya, Bapak Herdi banyak mengalami kendala. Salah satunya kendala alat-alat untuk percetakan. Tapi Bapak Herdi dibantu oleh kerabatnya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Misalnya, diberi pinjam alat percetakan, dan lain sebagainya. Lalu, pada tahun 2021, percetakan Biru Terang Printing berhasil mengembangkan usahanya, yaitu dengan memiliki anak perusahaan dengan nama Percetakan Hasna yang didirikan pada tanggal 11 Oktober tahun 2021 yang beralamat di Kondang Jaya, Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Untuk ruang lingkup pada proyek ini, kami akan membahas mengenai proses pemesanan bahan ke supplier, mencatat pesanan pelanggan, dan memberikan nota kepada pelanggan sebagai bukti pembayaran. Untuk proses pemesanan bahan ke supplier, percetakan Biru Terang Printing hanya memesan bahan sesuai banyaknya pesanan pelanggan. Yang kedua, mencatat pesanan pelanggan. Percetakan Biru Terang Printing mencatat pesanan pelanggan masih menggunakan sistem manual, yaitu dengan menggunakan spreadsheet. Yang ketiga, memberikan nota kepada pelanggan sebagai bukti pembayaran. Percetakan Biru Terang Printing akan memberikan nota kepada pelanggan, yaitu setelah pelanggan menyetujui desain yang akan dicetak. Setelah desain tersebut disetujui oleh pelanggan, maka percetakan Biru Terang Printing akan memberikan nota kepada pelanggan sebagai pembayaran DP atau down payment sebagai tanda jadi desain tersebut sebagai tanda jadi. Setelah pelanggan membayar, lalu pesanan tersebut diproses. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Destianti Karisma Putri dengan NIM 11200215. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi yang ada pada percetakan Biru Terang Printing. Percetakan Biru Terang Printing mempunyai struktur organisasi yaitu yang terdiri dari pemilik, bagian accounting, bagian desain, bagian purchasing, dan juga bagian produksi. Pemilik sendiri mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan dan mengawasi kegiatan dan juga mengecek laporan penjualan. Lalu yang selanjutnya ada bagian accounting. Bagian accounting mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menangani kegiatan penjualan dan pembelian. Bagian accounting juga mempunyai tugas untuk mencatat semua pembelian dan laporan penjualan. Lalu yang selanjutnya ada bagian desain. Bagian desain mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membuat desain sesuai dengan pesanan pelanggan. Lalu yang selanjutnya ada bagian purchasing. Bagian purchasing mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memantau dan memastikan kebutuhan perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada bagian produksi. Bagian produksi mempunyai tugas dan tanggung jawab
dalam kegiatan produksi. Lalu yang selanjutnya ada diagram activity. Nah, dari diagram activity ini kita bisa mengetahui proses bisnis sistem berjalannya. Yang pertama, customer datang ke Biru Terang Printing. Lalu di bagian desain akan membuat desain. Nah, jika desain tidak disetujui, maka bagian desain akan membuat tamar. Nah, jika customer belum menyetujui desain, nah bagian desain akan membuat ulang desain sampai desain disetujui oleh customer. Nah, setelah desain disetujui, lalu bagian accounting akan membuat nota DP. Selanjutnya, customer akan membayar DP. Lalu, setelah customer membayar DP, maka bagian accounting akan menerima uang DP. Setelah uang DP diterima, lalu akan terjadi proses percetakan di bagian produksi. Setelah proses percetakan selesai, maka bagian accounting akan mencetak faktur penjualannya. Setelah itu, customer akan membayar uang pelunasan ke bagian accounting. Setelah itu, bagian accounting akan menerima uang pelunasannya. Lalu, customer akan menerima faktur penjualan dan juga barang. Nah, setelah customer menerima faktur penjualan, maka bagian accounting akan mengarsip faktur penjualan dan mencatat laporan penjualannya. Lalu setelah itu, bagian accounting akan melaporkan laporan penjualannya ke pemilik. Nah, setelah itu pemilik akan menerima laporan penjualannya. Nah, begitulah proses bisnis sistem berjalan yang terjadi pada percetakan Biru Terang Printing. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatul Omaria dengan NIM 11202112. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi sistem berjalan merupakan pembahasan bentuk dokumen-dokumen dalam proses pelayanan dan penjualan barang secara tunai pada percetakan Biru Terang Printing. Dokumen tersebut terdiri dari dokumen masukan dan pengeluaran. Yang pertama adalah spesifikasi bentuk dokumen masukan. Dokumen masukan adalah segala bentuk masukan yang berupa dokumen yang diolah dalam proses yang dapat menghasilkan keluaran atau output. Dokumen masukan yang digunakan oleh Biro Terang Printing berupa nota penjualan dengan media kertas yang berfungsi sebagai bukti transaksi penjualan yang bersumber dari customer dan dikeluarkan setiap transaksi penjualan terjadi. Di bawah ini merupakan contoh dari spesifikasi bentuk dokumen masukan. Lalu yang kedua adalah spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah dokumen yang dihasilkan dari proses sistem output. Dokumen keluaran yang digunakan oleh Biro Terang Printing yaitu berupa laporan penjualan dengan media Google Spreadsheet sebagai bukti penerimaan kas masuk yang bersumber dari accounting dan dilaporkan setiap akhir bulan. Di bawah ini merupakan contoh dari dokumen keluaran yang berupa laporan penjualan dengan media Google Spreadsheet. Lalu yang selanjutnya adalah permasalahan dan pemecahan. Permasalahan yang dihadapi oleh Biro Terang Printing adalah yang pertama, keterlambatan pencatatan transaksi-transaksi penjualan dan penyajian informasi tentang transaksi-transaksi penjualan. Lalu yang kedua adalah terhambatnya proses pekerjaan dikarenakan kurangnya efisiensi waktu dan tenaga kerja. Lalu selanjutnya adalah pemecahan masalah. Berdasarkan permasalahan yang disebut di atas dan penelitian yang kami lakukan, maka perusahaan ini memerlukan sebuah sistem informasi penjualan barang terkomputerisasi yang dapat mengontrol transaksi-transaksi perusahaan tersebut. Terkomputerisasi yang dimaksud adalah di mana sebuah sistem ketika user mencatat sebuah transaksi, maka transaksi tersebut bisa langsung didistribusikan kepada divisi lain, sehingga tidak terjadi pencatatan ulang. Lalu, sistem tersebut juga harus dapat digunakan secara multi-user. Secara multi-user maksudnya dapat digunakan oleh beberapa pengguna dalam satu waktu, sehingga mengurangi keterlambatan penyajian informasi transaksi yang digunakan oleh perusahaan. Lalu, berdasarkan penelitian kami untuk permasalahan yang kedua, yaitu pastinya perusahaan memerlukan penambahan tenaga kerja baru untuk mempercepat proses pekerjaan.
Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari penelitian yang kami lakukan bahwasanya setiap aspek bidang usaha pastinya memiliki sistem penjualan atau transaksi masing-masing. Begitu pula dengan biru terang printing. Hanya saja sistem yang digunakan oleh biru terang printing masih menggunakan sistem manual, dan itu sangat disayangkan karena kurang efektifnya proses pencatatan transaksi. Untuk sistem promosi sendiri, biru terang printing cukup memadai dan cukup mumpuni. Untuk itu, kami harap penelitian ini dan saran ini dapat membantu biru terang printing dalam menganalisa permasalahan yang terjadi dalam perusahaannya dan dapat memperbaiki sistem penjualan yang terdapat dalam perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.